Marhaban ya Ramadan, Akang Teteh di mana saja berada. Kali ini saya ingin berbagi pengetahuan dan pengalaman seputar bonsai. Dan kali ini saya sedang memindahkan pohon kembang sepatu parigata yang saya tanam beberapa bulan ke belakang, dan saya tanam beberapa pohon dalam satu pot. Kali ini saya ingin memprogram akar sekaligus memindahkan pohon-pohon kembang sepatu parigata ini. Semoga ke depan ini menjadi bahan bonsai yang cukup unik, bagus, indah, dan tentunya memanfaatkan pohon-pohon lokal yang sangat sesuai dengan kondisi alam dan cuaca kita yang tropis ini. Akang dan Teteh pertama kali untuk membuat bonsai tentunya sangat bagus ketika kita diawali dengan program akar. Banyak tutorial, contoh-contoh, pengalaman-pengalaman dari para pembonsai di YouTube khususnya, bagaimana trik, tip, dan cara pembuatan atau program akar bagi bahan bonsai kita. Nah, beberapa bulan ke belakang saya telah menanam pohon kembang sepatu ini di pot bekas cat 5 kilo, dan ternyata akarnya cukup rimbun. Nah, sekarang saya akan mencoba akarnya sedikit dipangkas, lalu akan saya pecah batang akar menjadi 4 bagian. Lalu yang paling besar ini akan saya pindahkan ke dalam pot yang khusus, dan bahan-bahan yang lainnya yang agak kecil akan saya pindahkan juga ke pot-pot yang lainnya, sekaligus akan pecah batang biar akar-akarnya nanti bisa ditata, bisa diprogram untuk lebih bagus lagi. Akang dan Teteh di mana saja berada, bagi Akang dan Teteh yang baru berkunjung ke channel Dosen Bonsai ini, silakan Akang dan Teteh bisa mensubscribe, like, share jika itu cukup bermanfaat bagi Akang dan Teteh. Dan yang terpenting, mari kita saling mendukung untuk memberikan komentar-komentar di kolom komentar saya, apapun yang akan Teteh sampaikan dalam komentar tersebut, apalagi komentar-komentar yang bisa membangun diri saya, channel saya akan banyak sekali mengucapkan terima kasih. Akang dan Teteh dalam memprogram akar ini itu adalah bagian yang sangat penting, bahkan sangat terpenting di dalam pembuatan bahan bonsai sejak awal. Ini saya sengaja membuat video ini untuk mengajak Akang dan Teteh, mari kita berbudidaya bahan bonsai di tempat-tempat yang Akang Teteh miliki. Sekecil apapun lahan itu, sekecil apapun tempat itu, tidak ada alasan untuk Akang dan Teteh tidak bisa berbudidaya. Saya pun ini memiliki kebun kecil ukuran 4x6 dan diisi ataupun
tempat tersebut banyak sekali barang-barang bekas bangunan, batu bata yang berserakan. Akhirnya saya tata, saya rapikan, dan saya bisa membuat kebun kecil untuk menanam bonsai dengan semi ground. Dan beberapa bonsai yang sedikit sudah memiliki gerak dasar saya simpan di rooftop di lantai 2 agar sinar matahari, angin, dan full panas itu bisa menyinari bahan-bahan bonsai yang sedikit sudah memiliki gerak batang, gerak cabang, dan beberapa yang sudah tertata ranting-rantingnya. Sementara untuk bahan-bahan yang masih pembentukan batang dan akar saya ground, saya simpan di kebun kecil ini, seperti contohnya kembang sepatu parigata ini saya coba pindahkan dan saya coba untuk semi ground di lahan ini biar akar-akar yang ada di dalam pot itu bisa tembus ke dalam tanah dan bisa mempercepat pertumbuhan akar, batang, dan cabangnya. Akang dan Teteh, siapapun yang menyenangi pendongkelan, saya tidak melarang itu karena saya pun suka. Andai di pegunungan ataupun di hutan yang dekat rumah saya masih ada bahan-bahan bonsai, kayaknya saya pun akan mencoba untuk mencari bahan-bahan dongkelan. Tapi konon kabarnya di pegunungan atau di hutan dekat daerah saya itu katanya sudah tidak ada lagi bahan bonsai yang bisa untuk didongkel. Makanya apapun bentuknya, apapun jenis bahannya, sekiranya saya memiliki piling untuk pohon yang bisa kemudian dijadikan bonsai, maka saya tanam, saya budidayakan di lahan yang kecil ini. Salah satunya kembang sepatu yang Akang dan Teteh sedang saksikan ini. Akang dan Teteh, sebelum ditanam kembali, saya coba pruning ini pohon kembang sepatu ini. Lalu cabang-cabang yang kecilnya saya buang biar tidak saling berkejaran antara cabang yang sudah tumbuh agak besar dan panjang dengan cabang-cabang yang baru akan tumbuh dan bermunculan di dahan atau di batang bahan bonsai tersebut. Jadi ini perlu pembuangan cabang-cabang yang sekiranya tidak dibutuhkan nanti dibuang sebelum kita tanam kembali. Penataan ini penting biar proses makanan dari pohon kita itu tidak mendistribusikannya ke seluruh cabang yang ada, tapi kepada cabang-cabang yang memang telah kita pilih sebelumnya. Akang dan Teteh, apapun bahan yang Akang dan Teteh miliki, gerak batangnya, contohnya kembang sepatu yang saya miliki ini memiliki alur tegak lurus, itu bukan menjadi satu kendala buat Akang dan Teteh. Andai Akang dan Teteh punya imajinasi untuk membuat bonsai gaya cokan, yaitu gaya tegak lurus
ke atas seperti pohon cemara di perumahan-perumahan, di komplek-komplek yang tumbuhnya begitu besar, itu tegak lurus dan mengkerucut seperti gaya cokan di dalam gerak batang bonsai kita. Atau Akang dan Teteh ketika memiliki batang yang lurus seperti itu, Akang dan Teteh ditanam di dalam pot, disimpan dalam semi ground, akar-akarnya tembus ke dalam tanah, proses pembesarannya sangat cepat. Andai pun pada akhirnya nanti Akang dan Teteh akan memotong batang bahan bonsai tersebut, itu tidak menjadi persoalan, tergantung selera Akang dan Teteh, mau dibuat cokan, mau dibuat formal, atau mau dibuat gaya-gaya dasar-dasar bonsai apapun, itu bisa Akang Teteh lakukan. Sebab berimajinasi dengan gaya, dengan bentuk, itu sangat pribadi sekali, sangat privat sekali kepada siapa yang akan mengerjakan, siapa yang akan membuat bonsai itu. Kalau saya sering eksperimen orangnya, jadi ketika saya menemukan bahan bonsai yang bergaya natural, ketika saya melihat koleksi bonsai saya sudah banyak yang natural misalnya, maka saya akan coba untuk membentuk gaya lain dengan proses pembuatan yang spesifik pula. Lumayan banyak yang saya miliki koleksi bahan bonsai saya, dan saya mencoba untuk menanam beberapa pohon yang kadang sangat jarang sekali pohon yang biasa untuk dibonsai. Contohnya saya punya bahan bonsai belimbing, saya punya bahan bonsai lamtoro, murbei, asoka, pusaka, lalu pohon-pohon jenis serumputan, jenis belukar pun ketika itu bisa dipandang untuk dibuat bonsai, maka saya akan lakukan itu dan akan saya tanam itu sambil bereksperimen, sambil mencoba apakah bahan tersebut memang layak untuk dibuat bonsai ataupun tidak. Akang dan Teteh yang berbahagia, berbicara bonsai adalah berbicara selera. Berbicara bonsai adalah berbicara gaya. Dan berbicara bonsai adalah berbicara pula tentang pergaulan. Untuk membentuk sebuah bonsai, Akang dan Teteh saya sarankan untuk bergaul dengan para pembonsai, dengan teman-teman, sebab membonsai itu bukan tidak bisa dilakukan sendiri, tapi respon, diskusi, cara pandang, dan pengetahuan dari para pembonsai yang lain itu sangatlah mendukung sekali kepada perkembangan seni kita, kepada perkembangan imajinasi kita, kepada praktek pembentukan gaya, praktek penyuburan media tanam, praktek botani, dan segala persoalan-persoalan yang melingkupi dunia perbonsaian itu tidak bisa dilakukan sendiri. Itu butuh diskusi, butuh pengalaman-pengalaman dari yang lain, sebab
Terkadang para pembonsai tidak menanam hanya satu jenis pohon saja, sehingga orang tersebut sangat paham dan memahami karakter dari satu jenis pohon. Tapi banyak pembonsai yang memiliki koleksi beberapa pohon, beberapa jenis bahan bonsai, yang tentunya setiap bahan bonsai itu memiliki karakter, memiliki keinginan yang berbeda-beda. Nah, dari perbedaan-perbedaan perlakuan terhadap bahan bonsai itulah kita penting sekali untuk tahu bagaimana kita menanam dan merawat bonsai ini. Inilah Akang Teteh, sudah saya tanam kembali bahan bonsai yang utama yang agak besar, dan yang lainnya itu akan siap untuk saya tanam kemudian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.